Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MC favorit Anda atau podcaster favorit Anda, Muhammad Zalak Azizi. Dan sekarang ini saya bersama dengan Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dan juga Kepala Sekolah SMA N 4 Payakumbuh. Boleh diperkenalkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swindra SPD MM, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini berada di SMA 4 Payakumbuh dalam rangka kunjungan kerja dengan Bapak Ibu guru hebat di SMA 4 Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Payakumbuh, Ibu Dra Arnefi Gustati. Sekarang sedang mendampingi Bapak Kabid yang berkunjung ke SMA Negeri 4 Payakumbuh. Oke, langsung saja teman-teman semua. Jadi yang kita prioritaskan di sini adalah pertanyaan tentang pendidikan ya Pak. Nah, langsung saja Pak. Bagi Bapak, tantangan besar seperti apa yang harus dilalui oleh guru-guru untuk mendidik anak bangsa agar bisa sukses ke depannya Pak? Ya, terima kasih. Ananda Azizi. Ya. Jadi memang tadi itu yang Bapak sampaikan ke Bapak Ibu guru kita di SMA 4 dan juga semua guru di Sumatera Barat ya. Itu judulnya tadi guru baru di zaman baru di Indonesia. Jadi tantangan guru kita itu adalah kita sebut dengan zaman disruption. Di zaman disruption itu zaman yang berubah-ubah. Mungkin kebijakan kependidikan, mungkin kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi gurunya, kebijakan pembelajaran, masa depan, semuanya berubah. Iya. Kemudian kita sebut juga zamannya sekarang zaman VUCA tuh. VUCA itu futility ya. Futility itu dia tidak pasti, uncertainty, dan dia tuh kompleks, kemudian ambigu. Nah, guru tidak guru saja, siswa juga ada di dalamnya kan? Iya. Dalamnya. Nah, teknologi itu di zaman disruption itu berlari secepat kilat. Iya Pak. Karena negara-negara maju itu dia memang belajar untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan teknologi untuk masyarakat dunia. Iya. Untuk yang lebih baik ya Pak. Lebih baik. Contoh teknologi kan, sekarang AI itu. Nah, apakah Bapak Ibu guru, apakah anak-anak semua paham tak dengan AI? Android sudah paham atau belum? Ketika Androidnya belum paham, AI masuk. Iya. TikTok, YouTube, ya kan? Nah, sekarang semuanya apakah dalam rangka kemaslahatan? Itu yang Bapak sampaikan tadi. Di zaman AI itu semuanya bisa. Pak Swindra itu bisa banyak nanti, ya kan? Azizi juga bisa banyak nanti, karena di dulu teknologi. Nah, sekarang apakah siswanya mungkin bisa saja lebih duluan paham tuh, ya kan? Gurunya belum, bisa saja. Nah, makanya sekarang kita pingin guru kita tuh dia belajar terus. Jadi tugas guru itu dia belajar, dia mendidik, melatih tetap sepanjang hayatnya. Karena kebijakan bidang teknologi itu luar biasa cepatnya. Dan hari ini guru itu sudah menjadi guru global. Iya. Harus bisa beradaptasi dengan waktu ya Pak. Waktu dengan teknologi, dengan kebijakan semua. Dan dia tidak membeda-bedakan apakah ini Payakumbuh, apakah itu 50 kota, apakah itu Amsterdam, apakah itu Harvard, sama saja. Ya kan, karena dia sudah by system semua. Nah, sekarang teknologi itu untuk sekolah kita sarankan namanya big data tuh. Ya kan, kalau Bapak sebenarnya kan tidak perlu kesini lagi kan. Kalau Bapak sentuh situs SMA 4 ini ketemu semua. Azizi kelas berapa? Azizi itu potensinya apa, keahliannya apa, kan Bapak tidak perlu ke sini. Iya. Ketika kalian punya situs, Bapak tekan saja HP Bapak ini. Berarti setiap sekolah tuh emang harus mempunyai situs ya Pak, untuk misalnya menyediakan informasi tentang siswa agar dari pusat sendiri bisa tahu potensi siswa seperti apa. Gitu. Gitu. Nah juga Pak, dari yang statement Bapak bilang tadi, kalau guru itu seharusnya tidak memegang prinsip tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Kita tuh harus berubah seiring zaman dan beradaptasi dengan era digitalisasi gitu ya Pak.
Nah, itu enggak juga. Enggak juga. Enggak. Karena yang Aziz sebut itu kearifan lokal. Oh, beda lagi ya Pak? Beda. Jadi teknologi itu dia tidak memusnahkan kearifan lokal. Jadi tidak lapuk Harus seiring berjalan ya, Pak? panas itu memang harus seperti itu. Azizi nanti pergi ke Amerika tidak merubah perilaku. Itu maksudnya itu. Berarti Tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan ibadah, walaupun temanya boleh semua. Artinya seperti ikan yang ada di laut tuh, walaupun dia sangat asin, tapi ikan tidak asin. Itu hebatnya orang Minang. Jadi orang Minang itu dengan kearifan lokalnya, apapun teknologi yang berubah tidak merubah eksistensi orang Minangkabau, nak lapuk dan dia nak kanpan. Artinya gitu. kalau Azizi ke mamanya Mbak Amai ya tetap Amai itu. Oh iya Pak. Ya kan, justru suruh kita mau orang Minangkabau itu dia mencerdaskan semua. Itu buktinya di mana saja ada orang Minang kan. Nanti kalau ada riset ke bulan itu orang Minang akan ada juga di situ. Karena dia punya potensi kegigihan. Nah, kita sebagai guru itu yang kita takutkan. Anak-anak muda kita lapuk dia jalan kan dia panen. Dia merubah diri, ya kan? Dia terpengaruh oleh teknologi sehingga lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan potensinya. Nah, itu rata-rata mereka akan gagal. Berarti dimanapun siswa Minangkabau berada, mereka harus menerapkan prinsip yang Minangkabawi itu sendiri ya Pak. Jadi walaupun mereka belajar di Harvard pun, di Belanda pun, mereka harus berprinsip selayaknya orang Minangkabau. Nah, terus Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sifat seperti apa yang harusnya siswa di Sumatera Barat ini punya Pak untuk menghadapi dunia setelah lulusan Pak? Ya, jadi daya saing. Daya saing. Jadi anak-anak semua belajar ke sini tidak lagi mendapatkan fisika 100, kimia 100, biologi 100, angka 100 semua, tapi tidak punya daya saing. Itu tidak ada gunanya juga. Jadi, tetapi orang yang punya daya saing gampang mendapatkan angka 100. Ya kan? Iya. Karena dia punya daya saing. Daya saing itu dibentuk oleh Bapak Ibu gurunya. Seperti hari ini kan Bapak nanya tadi mana podcastnya itu daya saing. Itu pembeda, daya saing itu pembeda tuh. Pembeda kita dengan yang lain gitu. Ya, jadi satu daya saing. Yang kedua, putra-putri Minang tuh kenapa dia sukses? Karena kuat ibadahnya. Jadi orang yang sukses itu orang yang kuat ibadahnya. Dia beribadah karena tahu mana yang baik, mana yang tidak baik kan. Tahu mana yang berprestasi, mana yang tidak. Kenapa orang yang kuat ibadah itu dia akan sukses? Karena dekat dengan Sang Pencipta. Iya. Ada bahasa di syarat. Sang Pencipta itu dia tidak membedakan anak yang baru lahir atau orang yang mau meninggal. Sama saja bagi dia. Penting dia punya hubungan yang vertikal dengan yang pencipta itu. Maka anak kita minta jangan gampang dirubah seperti yang tadi itu. Janganlah puak, jangan lakang gitu. Iya. Tetap menjadi anak yang hebat. Ya. Berarti sifat orang Minang tuh emang harus melekat di siswa-siswa kita ya Pak, walaupun mereka berada dimanapun. Nah, berarti juga di siswa kan udah ada harapan ini Pak sifatnya seperti apa. Nah, untuk membentuk sifat itu apa sih yang harus dilakukan guru Pak agar bisa menjaga sifat Minang dari seorang siswa itu agar tetap terjaga walaupun dimanapun mereka berada? Ya, jadi punya program yang jelas, punya program yang terukur, ya kan. Contoh kita di Sumatera Barat ada mata lokal, apapun ada di situ. Belajar matematika itu Minangkabau kan. Apa Minangkabaunya? Menimbang sama balik, mokus memanjang, ya kan. Belajar biologi ada tuh Minangkabau tuh, asal usul manusia tuh mencari keturunan yang baik-baik itu diawali dengan mendapatkan keturunan baik, diawali dengan mencari keturunan yang baik, ya kan. Ekonomi ada tuh itu semua, jadi lengkap kita semua. Cuman sekarang persoalannya kita konsistensi dan eksistensi. Konsisten tak, bangga tak punya karakter seperti itu, karena nenek moyang kita kan sudah buktikan. Ya, wakil presiden pertama tuh Hatta tuh, pendiri bangsa ini 80% kan dari Minang tuh, ada Syahrir, Salim, Hamka, Syahrir, Nasir, Agus Salim, ya kan, Abu Salim, banyak tuh.
Tapi tugas sekolah hari ini yang munculkan kembali hamka-hamka yang baru, buang harta yang baru. Kenapa dia sukses? Karena memakai karakter seperti itu. Nah, kita sekarang ini kita mau pelihara anak-anak ini dari ancaman fuka tadi, ancaman disruption. Berubah dia. Misal dia seks bebas, kan tak boleh. Iya. LGBT, kan tak boleh. Kan zaman Nabi Lut tuh. Iya. Ya kan? Makanya dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Tahu dia. Tidak di format pakaian saja, tapi perilakunya melihatkan. Untuk mendapatkan generasi seperti itu dilatih oleh gurunya. Hari ini kan Azizi nanti targetnya kan TV One. Iya. Targetnya penyiar di mana-mana nih. Terus ada perencanaannya Kan pernah mengalami kan. Bapak seperti ini lancar-lancar saja sering tampil di TV, tampil di mana-mana. Karena latihan. Iya. Jadi guru itu pelatih tuh. Kalau maka tadi Bapak bilang sama ada guru BK dia sudah punya data yang konkret terkait potensi siswa. Kalau guru tidak tahu potensi siswa kan gagal nanti. Bapak berkenal dengan Aziz, Bapak melihat kok potensi Aziz. Nampak cara bicara, cara duduk, cara mana, kalimat-kalimatnya fokus dan terarah. Bapak ketika Azizi bagus menanya Bapak gampang menjawabnya. Karena kalimatnya sudah kalimat-kalimat potensi yang sudah terpilih gitu. Itu Zizi bisa, itu kan dilatih oleh guru hebatnya. Dan ada juga peran orang tua. Jadi orang tua itu madrasah itu pendidikan pertama itu di rumah tangga kan. Ya, iya Pak. Nah, jadi ketika pendidikan awal rumah tangga sudah bagus, sekolah gampang urusannya. Tapi kalau di rumah tangganya nggak bagus, sekolah bisa tapi perlu mekanisme, perlu tahapan-tahapan gitu. Jadi Azizi dan kawan-kawan yang ada di sini kan bisa sebagai agen untuk teman-temannya bagaimana ke depan kita punya daya saing, punya kompetensi, punya eksistensi. Jadi hari ini yang mesti itu eksistensi itu. Ada semua banyak yang bagus-bagus, yang banyak yang hebat, tapi tidak ada eksistensi, orang tak tahu. Podcast salah satunya untuk itu. Jadi untuk dunia pendidikan, guru-guru sudah seharusnya untuk bisa membedakan di siswa-siswa yang memiliki potensi yang berbeda ya Pak. Misal saya berada di podcast dan juga ada juga anak yang berada di yang sukanya itu di dalam dunia seni. Nah juga makanya yang paling penting itu teman-teman ya yang seperti Bapak bilang tadi daya saing ya Pak, daya saing. Kalaupun kita dapat 100 di kimia, kalaupun kita dapat 100 di biologi, tetapi kalau kita berada di dunia luar tapi tidak punya daya saing, kita akan pupus ya Pak. Tidak memiliki sifat Minangkabau atau darah Minangkabau di kita. Maka daripada itu kita harus mempertahankan apa yang telah nenek moyang kita perjuangkan. Seperti Bapak bilang tadi, Haji Agus Salim, Muhammad Atta dan lain sebagainya. Maka tugas pendidik yang seperti Bapak bilang tadi adalah untuk meracik atau untuk membentuk siswa-siswa yang berdialog atau yang bersifat seperti Buya Hamka dan juga pahlawan-pahlawan lainnya untuk kedepannya. Nah, untuk Ibu Kepsek, ini pertanyaannya Bu, tantangan seperti apa yang tantangan vital seperti apa dari kepala sekolah untuk bisa konsisten agar anak-anak di SMA 4 ini itu bisa memiliki minat belajar yang tinggi Bu? Sebetulnya kalau dari Ibu sebagai kepala sekolah, Iya, Bu. Itu tantangan yang paling sulit itu adalah disiplin. Oh, disiplin. Disiplin. Makanya kenapa kita harus mendisiplinkan anak-anak semua, itu tidak terlepas dari hal yang diomongkan oleh Bapak Kabit tadi. Kenapa? Kalau kita sudah disiplin, itu apapun akan bisa kita jangkau. Nah, di situ juga nanti adanya karakter. Nah, karakter itu kunci utama. Kalau karakter kita bagus, itu yang lainnya akan ikut itu. Nah, jadi disiplin itu harus, karakter harus kita tingkatkan. Sehebat apapun kita, tapi karakter ini tidak ada, juga hasilnya hebat pun kita ya. Nah, kita hebat kata kita, tapi karakter kita tidak ada. Makanya tadi dikatakan tadi ndak lapuk dek hujan, ndak langkang dipaneh, itu tidak kita pelihara karena disitulah yang intinya karakter. Berarti teman-teman semua dari inti yang disampaikan oleh Bu Kepsek tadi juga jadi
siswa itu walaupun dia pintar sekalipun, walaupun dia dapat 100 sekalipun di bidang manapun, tapi kalau dia tidak punya karakter maka dia tidak akan dihargai oleh dunia luar. Betul Pak? Ya. Nah, terus selanjutnya Pak, Bapak, jadi untuk kedepannya visi dan inovasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar siswa-siswi ini bisa terus berprestasi ke depannya walaupun di kancah nasional, provinsi maupun di internasional Pak. Jadi kita memang SMA, SMK, SMP itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 itu kewenangannya dari Pak Gubernur kan, Gubernur pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah tentu pendidikan di Sumatera Barat mengacu kepada visi Pak Gubernur, yaitu visi Gubernur Sumatera Barat itu menjadikan Sumatera Barat yang unggul, madani dan berkelanjutan, ya kan? Nah unggul nih. Nah apa itu unggul kan gitu? Nah unggul itu sesuatu prestasi tinggi yang didapatkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Kalau dia provinsi, unggul itu dibandingnya dengan provinsi yang lain. Nah, untuk bisa unggul tentu dengan sebuah proses dan dengan sebuah program-program. Ada program-program unggulan. Mungkin program unggulan, mungkin ada kegiatan pasantren Ramadan, kita di remaja, tahfiz Quran, lomba-lomba akademik non akademik, Membutuhkan karakter ya. kemudian memberikan kesejahteraan para gurunya, kemudian membangun sarana prasarana untuk bidang pendidikan, kemudian juga siswa dan guru berprestasi dihargai, gitu. Jadi intinya di sini memang eksistensi guru kita itu memang global. Jadi dia Pak Gubernur punya program itu dalam dan luar negeri. Mungkin dari segi kompetensi dan kualifikasi. Kalau kualifikasi itu S1, S2, S3 dalam dan luar negeri. Kemudian kalau dari segi siswa SMA itu unggul itu kinerja itu masuk perguruan tinggi. Jadi semakin banyak sekolah SMA itu masukkan anaknya masuk perguruan tinggi, kinerjanya bagus. Tapi kalau anaknya tidak banyak yang masuk perguruan tinggi, kinerja nggak bagus. Kalau SMK itu bukan perguruan tinggi itu masuk dunia usaha, dunia industri. Iya. Nah, kalau SMP anak itu mandiri gitu. Jadi sesuai dengan tingkatannya masing-masing gitu. Berarti emang dari Dinas Pendidikan sendiri udah ada program untuk masing-masing tingkatan. Nah, misal di SMA itu yang menjadi tingkat keberhasilannya itu berdasarkan dari sebagaimana banyaknya siswa yang masuk ke perguruan tinggi. Nah, berarti Pak sudah ada perencanaan ya Pak untuk keberlangsungan ke depannya begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apa yang harus diperbaiki dari pendidikan kita pada saat ini? Ya, jadi memang konsep pendidikan itu kan long life education. Iya. Dia tidak pernah berhenti. Iya. Jadi bukan perbaikan-perbaikan, tetapi pendidikan itu tetap terus berpikir maju ke depan. Dia bisa diperbaiki, tapi dia memang harus berubah. Jadi konsepnya bukan perbaikan tapi berubah. Kenapa ada berubah seperti tadi kan? Zaman teknologi per detik perubahannya, maka kita mesti sesuaikan. Kalau kita tidak sesuaikan, terlambat pahamnya, tinggal langsung. Nah, kalau zaman sekarang tinggal saja, dibiarkan saja oleh orang itu. Kita harus sadar kita sudah tertinggal atau belum gitu. Nah, jadi konsepnya adalah memang pendidikan sepanjang hayat. Nah, kita di Islam juga kemanapun belajar kan. Iya. Kemanapun belajar itu bagian dari upaya kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu pemikiran itu. Berarti emang juga di Islam, juga di pendidikan emang guru itu dan juga pemerintah itu memprioritaskan kepada siswa atau tujuannya adalah untuk siswa agar memiliki daya saing yang tinggi dan juga untuk bisa bersaing di dunia luar gitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan penghujung nih Pak, bagaimana dan apa harapan Bapak untuk siswa-siswi SMA 4 Payakumbuh Pak? Ya. Dari informasi Ibu Profesor tadi kan masalah disiplinnya. Iya. Jadi itu memang sudah rata-rata di mana anak muda seperti itu. Maka kita harus memang disiplin itu kunci. Jadi seorang konsultan perusahaan itu kalau dia tidak disiplin gagal perusahaannya, ya kan? Nah,
dengan teknologi yang hari ini, kalau nggak disiplin kan gagal tuh. Jadi disiplin itu penting. Nah, tetapi untuk bisa jadi disiplin itu latihan. Diniatkan kita disiplin, kemudian sudah menjadi karakter positif kita sebagai yang disiplin. Kalau di sekolah kan disiplin itu gampang-gampang saja, datang terlambat, disiplin, tepat waktu, itu disiplin tuh. Atau 5 menit, 15 menit menjelang masuk kita sudah ada. Itu kok disiplin itu tidak dengan orang lain kita berjanji itu. Disiplin itu sebenarnya berjanji dengan diri kita sendiri. Kalau masih berjanji dengan kepala sekolah, dengan guru, itu disiplin tuh. Iya Pak. Disiplin itu konsepnya berjanji dengan diri sendiri. Kesadaran. Contoh di SMA 4 ini masuk 7.30, kita menyatakan ke diri kita, menstatementkan saya akan hadir jam 7:10. Nah, itu direncanakan. Nanti disiplin itu kita dengan diri kita. Selama ini orang mendefinisikan disiplin dia dengan orang lain. Salah tuh. Kalau orang tua nggak ada kan tidak tahu dia. Iya. Tapi kalau kita tahu kita ramat tidak ya. Nah itu kalau disiplin dengan waktu itu masih cerita yang sudah usang juga. Kalau kita disiplin datang tepat waktu lalu hadir. Ada kalau dia datang tepat waktu lalu hadir lalu main-main kan tidak jadi. Iya Pak. Ya kan dia datang terus, datang paling cepat, pulang paling lambat, tapi tidak produktif. Iya. Nah, mestinya dia produktif itu disiplin. Iya. Contoh belajar fisika, paham dia. Fisika itu bukan rumus-rumus lagi itu, tapi fisika itu sebuah masa depan. Belajar matematik tidak lagi angka-angka, tapi planning ke depan. Jadi pelajaran sains itu misalnya itu membentuk otak kita dia. Cepat, responsif, tanggap, bertindak, dan sesuai sasaran yang diinginkan melalui matematika, biologi, melalui apa saja. Kalau misalnya agama ya untuk pembimbingnya kan. Jadi intinya di sini memang tadi kan disiplin, yang kedua karakter. Iya. Karakter itu memang dia merubah jati diri. Karena konsep manusia itu terlahir saja dia sudah orang terhormat. Lalu karena dia pas lahir terpengaruh oleh lingkungan atau dia yang mengajak yang lain yang tidak bagus, berubah karakternya, membuat dia tidak produktif. Jadi sebenarnya konsep itu tidak dirinya saja tapi kelompoknya juga. Itu kalau sekolah dimulai dari ketua OSIS, teman-teman satu pengurus, bukan teman-teman satu geng. Kalau teman satu geng beda lagi tuh, beda lagi kan. Dia disiplin dengan gengnya tapi melawan kepada yang lain gitu. Kita mau disiplin yang terstruktur gitu. Ketua OSIS bertugas dia nanti dengan teman-temannya juga dia buat disiplin. Tentu ibda nafsih mulai dari kita sendiri. Kalau SMA 4 sudah mulai seperti itu, mengimbas ke SMA yang lain menjadi percontohan. Ya kan? Nah, disiplin itu sangat bagus, sangat nikmat sampai kita bekerja. Disiplin yang membuat orang masuk surga kan. Pas azan, sholat. Ini ada disiplin nih. Bapak bersolat, tapi nanti kan Bapak bisa jamak, yang lainnya gimana? Nah, jadi memang tahu dengan konteks-konteks terkait target-target mutu yang ada di sekolah ini. Sebagai siswa nanti Zizi masuk ke rencana tamat kemana misalnya? Ke ITB. Iya, ITB Pak. Harus disiplin. Kalau nggak dapat tuh. Disiplin bagaimana? Disiplin belajar, disiplin implementasi, disiplin yang lain. Nah ini contohnya ini bekal bagi anak semua, karena ke depan itu orang lebih mencari pengalaman sebenarnya. Pengalaman. Oke? Cukup ya? Ya. Berarti kesimpulan pada hari ini untuk pembinaan karakter siswa dan juga untuk pembinaan karakter siswa perlu juga dan paling pentingnya adalah orang tua dan guru. Orang tua sebagai peran pertama dan guru sebagai peran kedua. Dan juga untuk adaptasi siswa emang harus dikembangkan dari dinas provinsi dan juga yang di bawahnya untuk membina karakter siswa agar bisa memiliki daya saing yang lebih pasti ke depannya. Dan juga pesan yang terakhir tadi yang bisa kita dapatkan adalah disiplinlah dan jadilah karakter yang baik agar nanti ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan itu bisa nempel, karena adab lebih penting daripada ilmu. Mungkin segitu saja podcast kita pada hari ini dengan Bapak Surindra SPD dan MM.
terima kasih Bapak telah hadir pada hari ini dan juga terima kasih kepada Ibu Kepsek untuk telah hadir pada hari ini. Mungkin itu saja kata-kata pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya Muhammad Zalakazizi izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.